Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah dari NIM 25205002223. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman menurut bahasa adalah percaya dan membenarkan. Iman menurut istilah adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam di hati, diucapkan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkannya kepada para rasul, tidak diragukan kebenarannya isinya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mengakui, mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya yang berisi ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umatnya masing-masing. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya. Mengingkari salah satu kitab Allah Subhanahu wa taala sama saja mengingkari seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari para rasulnya, malaikat, dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Dengan demikian, orang yang tidak mengimani kitab-kitab Allah tidak dapat dikatakan sebagai orang yang beriman. Bahkan bisa dikatakan murtad. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah. Ba'asyallahu mubayyina mubashirina wa munzirin. Anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkumu bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum mubayyinatu bainahum fahalallahu alladhi amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'izni Allahu yahdil man yasha'u ila syiratin mustaqim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutuskan para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara mereka di perselisihan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang berani beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Pengertian kitab Allah menurut bahasa, perintah atau tulisan yang ditulis di atas kertas. Sedangkan menurut istilah, wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup umatnya dan telah dibukukan. Dua jenis kitab suci samawi, kitab yang bersumber langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan kitabullah yang berbentuk sub. Sedangkan kitab suci arodi, kitab yang tidak bersumber dari wahyu Allah melainkan hasil perenungan dan akal budi manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surah Al-Isra ayat 2. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad 12 sebelum Masehi di Bukit Tursinah, Mesir. Target umat sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel, kaum Yahudi. Ini sesuai dengan firman Allah Quran Surah Al-Isra ayat 55. Rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dun nabiyina 'ala ba'di wa ataina Dauda wa Zaburan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem atau Israel. Target umat sebagai pedoman hidup bagi umat Yahudi agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membahas kitab Injil dan kitab Al-Quran. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa di Yerusalem, Israel sekitar abad 1 Masehi dalam bahasa dan tulisan Ibrani. Dan orang yang berpegang teguh kepadanya disebut kaum Nasrani. Pokoknya ajaran kitab Injil sama dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, tetapi sebagian menghapus hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu, sehingga kitab Injil yang asli tidak diketahui lagi keberadaannya. Ada beberapa kandungan kitab Injil. Yang pertama,
seruan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ajaran hidup zuhud dan menjauhi kerusakan terhadap dunia. Yang ketiga, merevisi sebagian hukum Taurat yang sudah tidak sesuai. Yang keempat, berita tentang akan datangnya nabi akhir zaman bernama Ahmad atau Muhammad. Baik, yang kedua, kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dijadikan sebagai petunjuk, pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf ayat 12. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kuntum min qablihi laminal ghafilin. Yang sekira-kira artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Makkah dan di Madinah pada abad 71 Masehi dalam bahasa dan tulisan bangsa Arab suku Quraisy. Pokoknya ajaran kitab suci Al-Quran berisi tentang akidah, tauhid, hukum-hukum syariat, dan muamalah. Sebagai isinya menghapus hukum-hukum syariat yang terdapat dalam kitab terdahulu, melengkapinya dengan hukum syariat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir isinya meliputi seluruh kitab-kitab terdahulu dan melengkapi aturan-aturan yang belum ada pada dasarnya. Kitab-kitab Allah itu mengandung ajaran-ajaran yang sama, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah. Pada dasarnya kitab suci memuat tentang beberapa hal, yakni yang pertama, hukum iktiqadiyah, hukum tentang keyakinan seperti iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Yang kedua, hukum khuluqiyah, hukum tentang akhlak, yaitu kewajiban para mukallaf untuk memperhias diri dengan perilaku ulama dan menghindarkan diri dari perilaku tercela. Yang ketiga, hukum amaliyah, hukum tentang amal perbuatan, yakni segala perkataan, perbuatan, dan tindakan manusia. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai petunjuk arah manusia hidup di dunia memerlukan petunjuk. Agar hidupnya terarah petunjuk yang diperlukan harus mempunyai kualitas yang tinggi melebihi petunjuk yang dapat membimbing manusia ke arah tujuan hidup hanyalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Di dalam surah Az-Ziriyat ayat 56 ditegaskan bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah agar menghambakan diri kepadanya. Sementara itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di dunia dalam rangka menghambakan diri kepadanya. Kehidupan manusia di bumi tidak lepas dari permasalahan yang sulit dipecahkan. Permasalahan hidup kian bertambah banyak sehingga manusia sering lupa dari tugas hidupnya. Sebagian hamba Allah yang harus selalu menghambakan diri kepadanya. Perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Perilaku orang-orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan atas segala kitab yang lainnya. Berusaha menjaga kesucian kitab dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkannya. Mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk yang ada di dalam, baik dengan membaca sendiri maupun menghindari majelis taklim. Berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Berusaha untuk menyebarkan petunjuk-petunjuknya kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga sendiri maupun di masyarakat. Berusaha memperbaiki bacaannya dengan mempelajari ilmu tajwid. Tunduk kepada hukumnya yang ada di dalam kitab suci dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Cara beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah ada dua caranya, yaitu satu, beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Meyakini bahwa kitab itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para rasul. Meyakini kebenaran isinya. Beriman kepada Al-Quran. Meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Meyakini bahwa isi Al-Quran dijamin sebenarnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Mempelajari, memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran.
mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.